hidup seperti inilah yang kita jalani sekarang. Semuanya cuma copy-paste. Kamu kerja keras, lembur sampai malam, dapat gaji. Lalu kamu membeli sesuatu, meja baru, lampu baru, rak buku baru. Bukan karena kamu benar-benar butuh, tapi karena kamu ingin hidupmu terlihat rapi dan sempurna. Persis seperti apartemen milik seorang pria yang bahkan tidak pernah kita tahu namanya. Ia hanya dikenal sebagai The Narrator. Seorang pekerja kantoran biasa, gajinya stabil, apartemennya penuh furniture mahal. Namun setiap malam, ia tidak bisa tidur. Bukan karena kopi, bukan karena pekerjaan, tapi karena sesuatu di dalam dirinya perlahan mati. Sampai suatu hari ia bertemu seorang pria yang akan mengubah segalanya. Namanya Tyler Durden. Seorang pria dengan jaket kulit merah yang suatu malam mengatakan kalimat yang menghancurkan seluruh hidupnya. The things you own end up owning you. Dan dari sinilah kisah Fight Club dimulai. Film tahun 1999 ini terasa seperti ramalan aneh tentang manusia modern, tentang pekerja yang lelah, tentang identitas yang hilang, tentang dunia yang membuat kita merasa seperti sekrup kecil dalam mesin raksasa. Hari ini kita tidak hanya akan membahas ceritanya, kita akan membedah psikologi di baliknya. Dan mungkin kamu akan mulai bertanya sesuatu yang sangat tidak nyaman. Apakah hidup kita sebenarnya tidak jauh berbeda dari si narator? Si narator memiliki pekerjaan yang terlihat normal. Ia bekerja untuk perusahaan besar. Tugasnya sederhana, menghitung apakah sebuah kecelakaan mobil lebih murah diselesaikan dengan recall alias penarikan kembali atau dengan membayar korban. Ya, setiap hari ia menghitung harga nyawa manusia. Pekerjaan ini membuatnya sering terbang ke berbagai kota, hotel, bandara, ruang meeting, semuanya terlihat profesional. Namun di balik itu semua, ia perlahan kehilangan sesuatu yang sangat penting. Dirinya sendiri. Dalam psikologi dan filsafat sosial, kondisi ini disebut alienasi. Konsep yang banyak dibahas oleh Karl Marx. Alienasi adalah ketika manusia terputus dari makna hidupnya sendiri. Kita bekerja, kita menghasilkan sesuatu, tapi kita tidak merasa memiliki hubungan dengan apa yang kita lakukan. Hari demi hari, hidup terasa seperti mesin otomatis. Ironisnya, si narator mencoba mengisi kekosongan itu dengan satu hal: belanja. Ia menghabiskan malamnya membuka katalog IKEA, memilih sofa, memilih lampu, memilih meja makan. Seolah-olah jika apartemennya cukup sempurna, hidupnya juga akan terasa lengkap. Ini adalah kritik tajam dari penulis novel Fight Club, Chuck Palahniuk, bahwa manusia modern sering mencoba mengganti identitas dengan barang. Bukan lagi aku siapa, tapi aku punya apa. Dan di titik inilah takdir mempertemukannya dengan Tyler Durden. Pria yang tidak percaya pada aturan, tidak percaya pada karir, tidak percaya pada kenyamanan. Dan yang paling berbahaya, Tyler percaya bahwa untuk menemukan jati diri, manusia kadang harus menghancurkan hidupnya dulu. Dan malam itu, sebuah pukulan pertama akan mengubah segalanya. Semuanya dimulai dengan satu permintaan yang tidak masuk akal. Tyler menatap si narator di sebuah parkiran gelap dan berkata, "I want you to hit me as hard as you can." Tidak ada musik dramatis, tidak ada dendam pribadi,
Hanya dua pria berdiri di antara aspal yang dingin dan mulai saling memukul. Anehnya, setelah wajah mereka babak belur, setelah darah mulai merembes di kemeja kantor mereka, mereka justru tertawa. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, si narator merasa hidup. Kenapa? Karena di dunia modern yang penuh layar, prosedur, dan kepura-puraan, rasa sakit fisik adalah satu-satunya hal yang terasa sangat nyata. Tidak ada basa-basi di sana, tidak ada topeng, hanya tubuh, adrenalin, dan realitas yang mentah. Gagasan ini berakar kuat pada Friedrich Nietzsche. Nietzsche pernah mengibaratkan perkembangan jiwa manusia seperti 3 transformasi roh: unta, singa, dan anak kecil. Selama ini si narator adalah seekor unta. Dia adalah budak korporat yang penurut, memikul beban ekspektasi sosial, mengoleksi perabotan IKEA, dan menelan semua perintah tanpa bertanya. Namun di parkiran itu, pukulan Tyler bukan sekedar luka fisik. Itu adalah hantaman yang menghancurkan cangkang sang unta. Di antara debu parkiran, si narator mulai berubah menjadi singa, sosok yang mulai memberontak, sosok yang berani berkata tidak pada nilai-nilai lama. Nietzsche percaya bahwa manusia sering harus menghadapi penderitaan ekstrim untuk menemukan kekuatan sejatinya, bukan untuk hancur tanpa sisa, tapi untuk melampaui diri sendiri. Dan dari ritual kecil itu, lahirlah sebuah gerakan, Fight Club. Setiap minggu malam, di ruang bawah tanah bar yang lembab, para pekerja kota berkumpul. Siang hari mereka adalah pegawai bank yang sopan, pelayan restoran yang patuh, atau staf IT yang tak terlihat. Namun di ruang gelap itu, mereka bukan lagi jabatan. Mereka bukan saldo bank. Mereka bukan status sosial. Tyler mengingatkan mereka dengan kalimat yang menusuk. You are not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. Untuk pertama kalinya, identitas palsu itu runtuh. Namun Tyler belum selesai dengan mereka. Bagi Tyler, mengubah unta menjadi singa yang memberontak hanyalah permulaan. Ia tidak hanya ingin menghancurkan ego individu, ia ingin membakar seluruh dunia yang menciptakan ego-ego palsu itu. Dan disinilah, Fight Club berubah dari sekedar terapi fisik menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan mematikan. Fight Club awalnya hanya tempat pelarian. Tapi perlahan, ia berubah menjadi gerakan. Tyler menyebutnya Project Mayhem. Sekarang mereka tidak hanya berkelahi, mereka melakukan sabotase, mengacaukan sistem, mengganggu simbol-simbol kapitalisme. Tyler menyebarkan satu gagasan radikal. Jika dunia ini memang kosong, kenapa kita harus takut menghancurkannya? Ini adalah bentuk ekstrim dari filosofi nihilisme. Sebuah pandangan yang mengatakan bahwa hidup tidak memiliki makna bawaan. Bagi Tyler, ini bukan kabar buruk, ini justru kebebasan. Jika tidak ada makna, maka manusia bebas menciptakan maknanya sendiri. Masalahnya adalah kebebasan yang terlalu ekstrim sering berubah menjadi fanatisme baru. Ironisnya, Project Mayhem yang katanya melawan sistem justru mulai memiliki aturan kaku. Tidak boleh bertanya, tidak boleh berpikir sendiri, tidak boleh menentang Tyler. Si narator akhirnya menyadari sesuatu yang menakutkan.
Tyler tidak menghancurkan sistem. Tyler hanya menciptakan sistem baru. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Tyler bukanlah orang lain. Sepanjang film, kita percaya Tyler dan si narator adalah dua orang berbeda. Namun kenyataannya jauh lebih aneh. Tyler Durden adalah kepribadian lain dari si narator sendiri. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai dissociative identity disorder. Kepribadian Tyler adalah semua hal yang selama ini tidak berani dilakukan si narator. Berani, liar, bebas. Namun tanpa kontrol, kebebasan itu berubah menjadi kehancuran. Dan akhirnya, si narator melakukan satu hal ekstrim. Ia menembak dirinya sendiri. Bukan untuk bunuh diri, tapi untuk membunuh Tyler. Simbol bahwa manusia harus belajar mengendalikan sisi gelapnya. Bukan menekannya, bukan juga membiarkannya berkuasa, tapi berdamai dengannya. Film ini ditutup dengan adegan ikonik. Si narator berdiri bersama Marla sambil melihat gedung-gedung finansial runtuh. Diiringi lagu Where Is My Mind? Lagu yang terasa seperti pertanyaan untuk kita semua. Di dunia yang penuh label, jabatan, dan status sosial, di mana sebenarnya pikiran kita berada? Fight Club bukan film tentang perkelahian. Ini adalah film tentang krisis identitas manusia modern. Tentang pekerja yang kehilangan makna. Tentang masyarakat yang mencoba membeli kebahagiaan. Dan tentang sisi liar dalam diri manusia yang selalu menunggu kesempatan untuk keluar. Film ini tidak menyuruh kita menghancurkan dunia, tapi mungkin menghancurkan beberapa ilusi yang selama ini kita percaya. Karena pada akhirnya, pertanyaannya sederhana. Jika semua jabatanmu hilang, jika semua barangmu hilang, siapa kamu sebenarnya?